F1 akan memperkenalkan perubahan regulasi besar-besaran pada musim 2026 yang sekaligus mengakhiri mobil era ground effect yang dipakai sejak tahun 2022. Regulasi ini sebenarnya diproyeksikan bisa bertahan lebih lama, bahkan meski dengan perubahan spesifikasi mesin, namun pada kenyataannya ground effect cuma bisa bertahan selama 4 tahun saja, sebelum kembali dirombak total musim depan. Salah satu alasannya adalah konsep ground effect ternyata banyak tidak disukai oleh pembalap serta tim, yang membuat FIA dan F1 menuruti permintaan mereka menghapusnya mulai 2026. Sudah bukan rahasia lagi jika mobil regulasi ground effect diklaim kurang menyenangkan dan memberikan kesan negatif bagi pembalap ketika dikemudikan di sirkuit. Fernando Alonso dan Max Verstappen adalah dua pembalap yang sangat vokal mengkritik mobil ground effect yang terlalu berat, terlalu sensitif, dan kurang satset di tikungan. Bahkan bagi seorang Verstappen yang merupakan pembalap yang panen kesuksesan di era tersebut, dia tidak menyukai handling dari mobil ground effect karena harus beradaptasi sampai sedikit ubah gaya balap untuk bisa menaklukkannya. Pada GP Abu Dhabi kemarin, Oscar Piastri di cool down room tertangkap kamera berkata kepada Verstappen kalau setidaknya mereka tidak akan mengemudikan mobil generasi ini lagi ke depannya. Lantas, kenapa? Dan apa saja penyebab mobil ground effect banyak dibenci dan tidak akan dirindukan oleh pembalap setelah 2026? Diperkenalkan pada 2022, regulasi ground effect sebenarnya punya tujuan yang mulia, yaitu menghasilkan balapan yang lebih berkualitas dengan downforce yang lebih kuat dan dirty air yang lebih sedikit. Harapannya adalah pembalap bisa saling mengikuti sedekat mungkin di tikungan, tanpa kehilangan keseimbangan mobil dengan efek dirty air yang lebih berkurang. Impresi awalnya memang positif, seperti yang kita tonton duel antara Charles Leclerc dan Verstappen di 2 ronde pembuka, serta terbukanya persaingan di papan tengah. Namun harapan itu hanya bertahan sesaat, karena setelah itu Red Bull mendominasi, yang kemudian disusul oleh McLaren akhir-akhir ini. Memang 2025 adalah puncak keseruan, dengan pertarungan gelar yang berlangsung sampai ronde terakhir, namun secara keseluruhan hampir setiap balapannya berjalan flat, dan faktor Max Verstappen yang menggila setelah jeda musim panas adalah yang membuatnya seru. Dirty air yang awalnya berkurang seiring berjalannya development mobil sekarang malah sama parahnya seperti mobil generasi sebelumnya, dan membuat pembalap sulit lakukan overtake. Pada akhirnya banyak yang menganggap ground effect adalah konsep yang gagal di F1 modern, dan ada beberapa faktor yang mendukung opini tersebut. Pertama dan yang paling sering dikeluhkan pembalap adalah karakter mobilnya yang understeer dan butuh adaptasi yang signifikan dari gaya balap. Mobil ground effect secara natural karakternya understeer karena downforce terbesar dari mobil ini terbentuk di area tengah floor sampai area belakang bawah diffuser. Itu membuat keseimbangan aeronya terpusat di belakang dan secara default membuat mobilnya lebih terasa understeer, terutama di tikungan lambat. Disinilah masalah muncul, karena untuk mengurangi understeer, maka pembalap akan menambah downforce di sayap depannya, dan efeknya adalah grip ban depan malah jadi terlalu sensitif, terutama di tikungan medium cepat, dan membuatnya jadi oversteer. Beberapa pembalap generasi modern seperti Verstappen, Lando Norris, Leclerc, dan Russell bisa beradaptasi dengan baik dengan karakter understeer ground effect tanpa harus menambah sensitivitas sayap depan. Tapi meski bisa beradaptasi, mereka harus sedikit berkorban dengan mengubah cara handling mobil di tikungan lambat. Salah satunya adalah Verstappen serta Norris yang dipaksa mengurangi agresivitas mereka ketika berbelok untuk memenuhi tuntutan aerodinamika ground effect agar perubahan keseimbangannya lebih halus. Keduanya bisa menemukan cara untuk tetap mengerem dengan agresif, namun tetap berbelok dengan lebih halus untuk atasi understeer. Tapi berbeda dengan pembalap seperti Lewis Hamilton atau contoh terparahnya adalah Daniel Ricciardo. Hamilton sampai sekarang belum bisa menemukan cara untuk memaksimalkan mobil ground effect dengan gaya balapnya yang cenderung agresif saat di tikungan lambat, apalagi setelah pindah ke Ferrari. Masalah yang sering ia alami sekarang adalah kebingungan dalam mencari titik paling ideal antara grip ban depan dengan tingkat oversteer yang bisa ia handle. Hasilnya, ketika di tikungan, mayoritas problem yang dialami adalah karakter mobil yang sulit ditebak ketika menyentuh apex dan mempengaruhi traksi saat exit. Sementara kasus Ricciardo, meskipun gaya balap naturalnya sudah lembut, namun secara spesifik dia kesulitan beradaptasi dengan karakteristik understeer karena tidak bisa membentuk grip ban depan dari pengereman yang terlalu halus. Dia berusaha berubah lebih agresif, namun itu malah merusak gaya balapnya secara keseluruhan, dan Ricciardo tidak pernah sama lagi sejak 2022. Memang tidak semua pembalap bisa seburuk Hamilton dan Ricciardo yang tersiksa di regulasi ini, namun mayoritas pembalap sepakat
kalau mobil ground effect handlingnya sangat buruk, dengan sensitivitasnya terhadap perubahan sekecil apapun. Jika dibandingkan dengan era sebelumnya, pembalap bisa eksplor gaya balapnya masing-masing dengan lebih leluasa karena karakteristiknya yang lebih konsisten dan lebih lincah di tikungan. Sementara di era ground effect, karena mobilnya yang super sensitif secara aerodinamika, pembalap harus lebih berhati-hati dalam mengemudikannya. Digabung dengan ban Pirelli yang sama-sama terlalu rentan dengan perubahan suhu dan aspal, membuat pembalap makin sering dibuat bingung. Yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah catatan waktu akan lebih kompetitif ketika pembalap lebih santai dalam membawa mobil daripada yang nge-push sampai agresif. Grip yang tidak konsisten dan mobil yang terlalu sensitif setidaknya sudah cukup untuk membuat pembalap dengan mudah melupakan era ground effect tanpa perlu merindukannya. Sama halnya dengan para engineer di F1 yang juga dibuat pusing dengan rumitnya mobil ground effect. Jika di era sebelumnya pengembangan mobil secara sederhana adalah menambah downforce mobil lewat upgrade, dan niscaya performanya makin kencang. Namun sejak 2022, hal itu berubah signifikan. Mobil kencang bukan lagi persoalan siapa yang punya downforce terbesar, tapi menjadi perkara siapa yang paling konsisten dalam distribusi downforce dan siapa yang mobilnya paling stabil di sirkuit. Ground effect adalah konsep di mana pembentukan downforce memanfaatkan efek venturi dari angin yang mengalir di terowongan bawah floor mobil. Lebih cepat aliran angin, tekanan udara makin rendah yang otomatis downforce-nya akan makin besar. Masalahnya adalah airflow di terowongan venturi tersebut sangatlah sensitif dan begitu rentan terhadap perubahan sekecil apapun. Perbedaan kecepatan, perbedaan aspal, perbedaan jenis tikungan bisa sangat berpengaruh terhadap performa mobil, atau istilahnya adalah setup window-nya jadi sangat sempit. Salah satu fenomena yang muncul di awal penerapannya adalah purposing, yaitu ketika downforce berada di titik tertinggi yang menyebabkan floor menyentuh aspal, membuat aeronya stall secara berulang, dan timbulkan efek mobil mantul-mantul yang sangat tidak nyaman bagi pembalap. Padahal performa mobil bisa maksimal dengan cara menyeting floor serendah mungkin dengan aspal, yang otomatis membuat banyak tim pusing soal bagaimana mencegah purposing terjadi. Ini juga jadi alasan kenapa sejak 2022 kejadian pembalap kena diskualifikasi karena pelanggaran skid block begitu sering terjadi, yang disebabkan oleh tuntutan agar floor disetting menempel aspal. Salah satunya adalah double DSQ, McLaren di Vegas kemarin. Oleh karena itu, dibutuhkan kombinasi antara pemahaman aero serta karakteristik suspensi yang bagus pula untuk bisa membuat mobil ground effect yang stabil. Masalah yang sering ditemui adalah tim kesulitan menemukan korelasi antara apa yang terjadi di sirkuit dengan prediksi di wind tunnel atau simulator yang meleset. Nyaris mustahil untuk mereplikasi bagaimana mobil bereaksi terhadap perubahan keseimbangan, perubahan lintasan, sampai suhu yang berbeda, bahkan dengan simulasi paling canggih sekalipun. Performa mobil bukanlah di aspek besar-besaran downforce, namun lebih ke bagaimana downforce didistribusikan dan bagaimana transisi aeronya ketika berada di kecepatan serta tikungan yang berbeda. Itulah kenapa di era ground effect setiap upgrade yang dibawa oleh tim tidak selalu menghasilkan performa instan di sirkuit, dan yang sering terjadi adalah komponen baru malah jadi downgrade atau membuat mobilnya makin sulit dikemudikan. Terkadang di simulasi dan wind tunnel, datanya menunjukkan ada improvement yang besar secara performa. Namun yang tidak tim sadari adalah improvement selalu datang dengan pengorbanan di suatu aspek yang tidak dideteksi di angka-angka simulator. Dan itulah yang terjadi di sirkuit. Hanya ada dua tim yang benar-benar sukses eksekusi regulasi ground effect, yaitu Red Bull dan McLaren. Red Bull terutama yang jadi pioner dengan desain suspensi serta distribusi aeronya yang sangat bagus. Kemudian diadopsi oleh McLaren dan dikembangkan lebih jauh selama 2 tahun terakhir. Red Bull bahkan sebenarnya sudah mentok sejak tahun lalu karena masalah korelasi data wind tunnel. McLaren bisa sebagus ini karena mereka punya wind tunnel yang lebih canggih, dan Andrea Stella menemukan cara untuk memaksimalkan korelasi datanya. Salah satu cara McLaren adalah upgrade besar-besaran di aspek simulator bagi pembalap dan mendengarkan masukan dari pembalap dari simulator tersebut, yang jadi prioritas dalam pengembangan mobil sebelum dicocokkan dengan data dari wind tunnel. Musim depan dengan kembalinya flat floor, diharapkan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai karakter negatif dari mobil era sekarang. Walaupun tidak ada jaminan juga apakah mobil 2026 akan lebih berkualitas bagi pembalap dengan tuntutan manajemen energi yang masif, namun minimal secara aerodinamika serta handling diharapkan lebih baik dari ground effect. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.